semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa. Hari ini aku akan bercerita sesuai dengan judul, apakah organisasi itu penting untuk kehidupan kita setelah kuliah ataupun setelah sekolah? Organisasi itu buang-buang waktu nggak sih? Nah, jawabannya aku akan ceritakan di video ini. Nah, aku tertarik terhadap organisasi itu sejak SMP. Nah, SMP itu sudah ada OSIS, namun aku tidak masuk OSIS karena rekrutmen OSIS di SMP ku dulu itu masih ditunjuk oleh kakak kelas, masih ditunjuk oleh guru. Jadi kamu yang disukai kakak kelas, yang disukai oleh guru, yang menonjol, maka kamu akan ditunjuk sebagai OSIS. Itu untuk yang SMP, dan di situ aku nggak ditunjuk sebagai OSIS. Lalu aku bertekad nanti ketika aku SMA pokoknya aku harus ikut organisasi, aku nggak mau hanya sekolah aja. Nah, aku sadar aku tidak begitu menonjol di bidang eksak, aku nggak begitu menonjol matematika, aku nggak begitu bisa IPA, aku nggak begitu bisa ikut lomba nyanyi gitu, karena memang aku terbatas gitu, suaranya itu agak-agak terbatas. Jadi aku berpikir gimana caranya aku bisa berkarya di sekolah ini, tapi aku sadar nggak bisa ikut olimpiade, karena siswa-siswa yang ibaratnya diingat guru itu adalah siswa yang sering ikut lomba, sedangkan aku udah nggak bisa ikut lomba. Akhirnya aku ikut OSIS, karena aku pertama ingin menjadi siswa yang menonjol, kedua ingin dapat pengalaman yang lebih banyak, ketiga ingin dikenal guru. Itu alasan yang jangka pendek banget gitu loh. Jadi aku waktu ikut OSIS, aku nggak ada kepikiran nantinya akan berguna di kehidupanku sekarang, berguna di bisnisku sekarang. Aku nggak akan kepikiran sampai sejauh itu. Tujuanku ya hanya itu tadi. Nah, SMA aku ikut OSIS, nah itu rekrutmennya sangat adil. Yang pertama dibukalah pengumuman pembukaan OSIS, kedua kita mendaftar dengan mengisi formulir, ketiga ada wawancara tahap 1, tahap 2, hingga akhirnya kita diterima sebagai pengurus OSIS. Nah, ketika wawancara itu aku melihat para kandidat lainnya itu benar-benar bagus banget, public speakingnya bagus banget, sedangkan aku masih pemalu. Dan ketika diwawancara hasilnya keluar, aku nggak nyangka aku berada di urutan nomor 3 kalau nggak salah, yang dengan nilai terbaik, dengan nilai tertinggi ketika melewati sesi wawancara. Hingga akhirnya aku masuk OSIS. Yeay. Nah, di situ aku masuk OSIS itu sebelumnya sudah bertanya-tanya kepada kakak sepupuku namanya Mas Dian. Aku tanya, Mas, organisasi itu dapat uang nggak sih? Mas, organisasi itu kayak gimana sih? Capek nggak sih? Dan Mas Dian juga bilang, organisasi itu capek, tentunya waktu kamu, tenaga kamu akan tersita di organisasi. Kamu harus bisa membagi waktu antara sekolah dan organisasi. Dan yang satu hal itu nggak ada yang ngasih uang dan nggak dapat uang. Yang kamu dapat hanya pengalaman. Nah, di situ sebelum aku masuk OSIS, aku udah tahu nantinya akan gimana. Jadi aku udah menyiapkan mental, tekad, pengabdian, nantinya aku akan gimana nanti di OSIS. Di tahun pertama di OSIS, aku sebagai staf biasa, dan itu benar-benar menggembleng aku menjadi sosok aku yang sekarang. Karena waktu itu aku dipaksa ngasih pengumuman, waktu itu aku kelas 10, dipaksa ngasih pengumuman di depan kakak kelas sekelas. Kakak kelas yang kelas 12, kelas 11, aku harus masuk ke kelas itu, nggak kenal sama sekali, aku ngasih pengumuman. Awalnya aku pengen nangis, aku nggak mau mbak, aku nggak bisa, lalu senior aku di OSIS maksa, pokoknya kamu harus bisa, ini job desk kamu, ini tanggung jawab kamu, kamu harus lakuin ini. Nah, mau nggak mau aku harus melakukan itu. Nah, ternyata dengan seringnya aku seperti itu, mentalku jadi makin berani, makin teruji, makin kuat untuk menghadapi para audien yang sangat banyak, bahkan audiennya itu yang lebih besar, lebih senior dari aku. Nah, setelah itu pengalaman tahun pertama aku di OSIS, aku sangat enjoy di OSIS, sangat menikmati. Lalu kemudian tahun kedua aku dipercaya sebagai sekretaris OSIS. Oh ya, yang tahun pertama aku juga sekretaris, namun sepertinya aku sekretaris 2, kalau nggak salah sekretaris 3. Lalu tahun kedua aku sekretaris utama OSIS. Itu benar-benar aku nggak nyangka aku dipercaya sebagai sekretaris OSIS. Dan di situ aku banyak sekali belajar, dari mulai servis printer sendiri. Jadi kalau misal printernya tintanya agak gimana, terus hasil printernya kurang bagus, itu aku belajar di situ. Dan itu sangat berfungsi banget ketika aku kuliah, ketika aku sekarang punya bisnis, itu berfungsi banget. Walaupun cuma hal kecil kayak gitu. Kemudian surat menyurat, kemudian mengenai timeline, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, schedule, rundown acara, semuanya aku belajar semuanya di OSIS, yang ternyata itu sangat bermanfaat banget gitu buat aku
sekarang ini dan juga buat perkuliahan aku. Itu ketika aku SMA. Nah, ketika aku 2 tahun di OSIS, itu benar-benar mental, keberanian, public speaking, skill, kemampuan menulis, kemampuan berdiskusi dengan forum, itu aku semuanya belajar di SMA. Nah, setelah itu aku masuk kuliah di kota Yogyakarta. Aku dari desa kecil di Jepara, dan aku ketemu sama banyak orang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, dari Bali, semuanya aku ketemu di Jogja ini. Ketika aku bayangin kalau aku nggak ikut OSIS, mungkin aku akan tambah minder gitu. Aku ini bukan siapa-siapa, sedangkan teman-teman aku tuh keren-keren semuanya. Tapi dengan aku pernah ikut OSIS, aku jadi punya kepercayaan diri untuk bergaul dengan mereka, untuk membuka pembicaraan dahulu. Ibaratnya aku tuh punya kepercayaan diri, aku ikut OSIS, aku pernah ikut OSIS, aku pasti bisa bergaul dengan semua orang, teman-teman aku yang sangat berbeda-beda ini di Jogja. Nah, karena muncul kepercayaan diri itu, dan dengan munculnya kepercayaan diri itu yang melatar belakangi aku untuk juga ikut organisasi yang sangat banyak di kuliah. Jadi ketika kuliah aku itu nggak hanya ikut satu organisasi, tapi aku ikut HIMA, ikut BEM, ikut KMM. KMM itu seperti rohis gitu, tapi memang rohisnya itu selain mengaji dan juga kita selain kajian dan juga mengaji, kita juga punya proker untuk membuat suatu acara baksos. Itu yang aku suka dari situ. Kemudian aku juga ikut berbagai macam kepanitiaan, kepanitiaan konser, kepanitiaan baksos, kepanitiaan ospek, semuanya aku ikut. Dan ketika pertama kali ikut kepanitiaan, aku langsung pede di situ. Aku dipercaya sebagai si acara, sedangkan itu baru habis ospek, aku langsung ikut kepanitiaan, langsung jadi si acara. Dan ketika jadi si acara, aku ditunjuk jadi MC. Ketika ditunjuk jadi MC, bukannya aku takut, aku malah seneng. Karena itu adalah, aku dapat panggung, aku dapat exposure, aku bisa menyalurkan bakat dan minat aku sebagai MC di situ. Nah, di situ ketika aku ikut, pertama kali kepanitiaan yang aku ikutin adalah baksos, dan itu benar-benar berkesan buat aku. Nah, setelah itu ketika mahasiswa tahun pertama itu dulu belum bisa ikut organisasi, jadi harus tahun kedua. Nah, ketika tahun kedua aku ikut HIMA. HIMA itu himpunan mahasiswa, waktu itu aku boga busana, jadi himpunan mahasiswa boga busana, jadi kita membuat proker, membuat program kerja yang berhubungan dengan boga dan juga dengan busana dan juga tata rias. Di situ banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan di situ, karena ternyata budaya di OSIS SMA itu ternyata ada yang beda ketika aku kuliah di HIMA waktu aku kuliah. Begitupun ketika tahun kedua aku ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan aku ikut BEM itu langsung ditunjuk sebagai sekretaris lagi. Itu aku benar-benar nggak nyangka, karena tiba-tiba wakil ketua BEM-nya itu menghubungi aku untuk memintaku jadi sekretaris, dan tentu saja aku terima tawaran itu dengan sangat senang, penuh dengan tanggung jawab. Nah, di situ sebagai sekretaris BEM juga banyak sekali pelajaran baru yang aku dapatkan. Ketika aku di HIMA, ketika aku sebagai panitia, itu aku menjadi junior. Jadi aku punya kakak-kakak senior yang bisa aku ajak diskusi, yang bisa aku tanya, yang bisa aku mintain pendapat. Tapi ketika aku di BEM, aku ini menjadi senior. Ada adik-adik yang staff-staff dari BEM yang 1 tahun di bawah aku masuknya. Dan sebagai senior tentu saja dituntut untuk sebagai pribadi yang digugu dan ditiru. Jadi segala sikap, kemudian tanggung jawab, dedikasi yang kita berikan, itu pastinya dijadikan contoh oleh adik senior. Nah, di situ dituntut untuk seperti itu. Tahun kedua aku sebagai BEM. Oh ya, tahun pertama aku juga KMM ataupun Rohis, itu aku ceritakan juga. Dan juga selain organisasi, aku ikut kepanitiaan-kepanitiaan eksternal di luar organisasi aku. Jadi ketika aku masih HIMA, aku ikut kepanitiaan yang dibuat oleh BEM, seperti pelepasan wisuda, kepanitiaan baksos, kepanitiaan ospek, itu kan memang masuk program kerja BEM. Tapi aku belum masuk BEM, nah aku bisa ikut kepanitiaan ini. Nah, di situ banyak sekali relasi teman-teman baru yang aku dapat, dan akhirnya punya teman banyak. Nah, di situ aku juga nggak akan berpikir apa sih nah ketika
aku terjun di organisasi, aku juga ada nih keraguan, kira-kira yang aku lakukan ini nanti akan kepake nggak ya, akan bermanfaat nggak ya, ini nanti buang-buang waktu nggak ya, ada kepikiran seperti itu. Ya udah, karena aku suka, aku passion di organisasi, aku punya dedikasi di organisasi, akhirnya aku terusin organisasi itu sampai semester 7 baru aku stop organisasi untuk fokus skripsi. Ketika organisasi, banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan tentunya dari mulai SMA sampai kuliah. Lalu ketika sudah lulus kuliah, aku mempunyai bisnis namanya Putik. Nah, Putik ini memang pertama-tama aku jalani sendiri. Aku sendirian dari mulai packingnya, customer service-nya, semuanya aku sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, Putik bertumbuh dan aku harus meng-hire, harus merekrut para tim yang bisa membantu aku untuk menjalankan Putik. Salah satunya ada CS, packing, tim produksi, dan tim kreatif dan tim lainnya. Yang pertama-tama aku rekrut karyawan itu pertama kali aku rekrut 1 orang, kemudian nambah lagi, hingga sekarang hampir 20 orang bersama-sama aku untuk berjalan bersama membangun Putik. Nah, tentu saja hanya aku ini yang tidak pernah menjadi karyawan, tidak pernah menjadi HRD, nggak pernah mengenyam pendidikan HRD, harus memimpin 20 orang ini. Tentu saja memimpin 20 orang itu enggak mudah, dan aku sangat pemula banget memimpin 20 orang. Namun aku yakin di luar sana banyak yang memimpin lebih banyak orang dari aku. Cuma nggak apa-apa, pengalaman aku yang sedikit ini memimpin 20 orang akan aku share juga, agar teman-teman itu yang mungkin masih SMA, masih kuliah, sebelum terlambat bisa ikut organisasi. Karena ternyata pengalaman aku di OSIS, di organisasi, itu kepake untuk aku memimpin 20 orang ini. Contohnya hal kecil, seperti ketika rapat gitu. Ketika rapat, dulu ketika aku organisasi, harus ada notulen, harus ada rundown rapat, agar waktu yang sudah ditentukan itu berjalan dengan maksimal. Jadi biar nggak sampai overtime rapatnya. Apalagi kalau Putik rapat biasanya di hotel yang biasanya dibatasi jamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai administrasi. Jadi Putik itu ada pendataan customer yang PO. Pendataannya itu ternyata ribet sekali ketika customernya sudah ribuan, alhamdulillah, setiap bulan. Namun dulu ketika customernya masih puluhan, aku nggak melakukan pendataan dengan sistem yang sekarang. Nah, dengan seiring bertambahnya customer, aku harus memikirkan gimana caranya punya pendataan yang efektif, kemudian minim kesalahan, dan juga bisa cepet gitu. Nah, itu aku juga terinspirasi ketika aku organisasi. Organisasi waktu itu punya segudang pendataan, formalitas, surat menyurat. Misal kita ngasih barang, harus tanda tangan, yang menerima, yang mengasih. Itu dulu aku pikir ribet amat sih ngasih barang harus tanda tangan kedua belah pihak gitu. Ternyata ketika sekarang Putik menjadi sekarang ini, ternyata itu harus diterapkan di Putik. Karena dulu ketika barang masih bisa dihitung dengan jari, pastinya kita akan ingat, oh tadi ngasih baju ini ke ini. Tapi sekarang kalau barang udah banyak, kita nggak akan ingat. Jadi harus ada hitam di atas putih dengan tanda tangan, dengan pendataan. Itu yang aku pelajari waktu organisasi dan aku terapkan di Putik. Nah, tentunya banyak lagi hal-hal positif lainnya yang aku dapatkan di organisasi yang bisa aku terapkan di Putik. Kalau kamu pengen tahu, mumpung belum terlambat, kamu bisa ikut organisasi. Mungkin sekarang yang sudah lulus kuliah tapi belum pernah ikut organisasi, bisa ikut komunitas, bisa ikut organisasi bahkan terkecil ketika sebagai Karang Taruna. Menurut aku itu kontribusi kecil, tapi itu adalah hal yang manfaatnya akan besar gitu. Nah, jadi kamu bisa ikut komunitas, ikut Karang Taruna, atau yang masih kuliah, mumpung belum terlambat, bisa ikut organisasi. Itu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.